Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya di hari ini kita bisa berjumpa di Indra Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat dan tetap berjuang gigih untuk meraih impian kita menjadi eksportir yang handal, insya Allah. Dengan menjadi eksportir, Anda juga berkontribusi dengan memperbaiki ekonomi negara, memperbaiki neraca perdagangan internasional kita yang lebih baik lagi, insya Allah. Nah, beberapa seri yang lalu sudah kita pelajari ya bagaimana tentang prosedur ya cara pengiriman briket di seri yang insya Allah seri yang ke-24. Nah, hari ini akan saya share step by step perkembangan bagaimana cara kirim briket ya, khususnya di dalam pengiriman melalui laut ya. Nah, perkembangan memang saat ini, kondisi saat ini yang dirasakan oleh kami, teman-teman yang berbisnis terkait briket ini memang ada kelesuan. Dan saya kira itu sesuatu yang wajar ya, karena biasanya akhir tahun dan sebagainya, ya namanya ada bisnis ya, ada naik turun ya. Tetapi di sisi lain tentu ada juga teman-teman yang ekspornya lancar. Nah, ini Allah semua yang mengatur rezekinya. Nah, ketika di dalam dunia bisnis briket ini mengalami low season ya, nah ini kesempatan Anda yang baru mulai untuk bisnis briket ya, mulai memperbaiki internal perusahaan Anda sampai Anda bisa melakukan promosi. Nah, setelah promosi tentunya ketika sudah mulai peak season, nah, insya Allah Anda akan meraih hasilnya, komunikasi lancar dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita kendor kondisi, wah sepi briket ini gitu misalkan itu, terus Anda juga ikut kendor. Jangan ya, Anda tetap kejar terus gitu ya, sampai begitu pas rame Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman kami di dalam proses pengiriman briket, di mana seri yang lalu sudah kita jelaskan ya, bagaimana awal-awal kita berhubungan dengan CP Company. Pengiriman briket itu begitu complicated dokumentasinya ya, dokumentasi dan sertifikatnya, karena memang perlu diketahui bahwa briket ini adalah termasuk barang yang dangerous goods ya, dangerous goods, barang bebas tapi dinyatakan dangerous goods. Karena apa? Karakternya memang bahan bakar dari raw material arang ini kan mudah terbakar. Nah, khusus briket memang tidak mudah terbakar, tapi kalau sudah terbakar kuat sekali dan juga padamnya lama. Nah, ini ya karakter-karakter ini yang mengharuskan shipping company sebagai pihak yang mengangkut mempunyai proteksi yang luar biasa. Dan antara demand and supply ya, ada permintaan dan juga supply ini sangat seimbang. Nah, tetapi ini ada pihak ketiga yang harus mengatur pengirimannya ini. Jadi saling membutuhkan, tetapi harus ada proteksi yang sangat kuat, khususnya dari shipping company. Oleh karena itu, pada awalnya kami ketika mulai mengirim briket arang kelapa langsung dengan shipping company, itu ada beberapa dokumentasi yang harus kita siapkan. Ya, kita siapkan. Satu, mulai production certificate, SHT, ROA, MSDS, terus kemudian panasnya, terus kemudian fanning test dan lain sebagainya. Ini yang pertama yang kami rasakan. Setelah itu beberapa selang kemudian ada beberapa shipping minta lagi selain sertifikat ya, tetapi harus ada namanya factory audit ya, FA di factory audit. Factory audit
mensyaratkan bla 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 ya. Jadi pabrik ini harus di factory audit. Ada juga yang ketiga itu shipping itu minta sudah di factory audit, sudah ada sertifikat dokumen, barang itu masuk di kontainer, stay dulu 10 hari. Ya. Nah, ini juga berat dan terus saja kami tidak berani menjalankan karena kosnya sangat tinggi dan ya dipikir-pikir ngapain gitu sudah masuk kontainer nggak berangkat-berangkat kan. Nah, di situ ya. Nah, dengan kondisi-kondisi begini dari shipping company sangat limited sekali untuk menerima pemain-pemain baru untuk melakukan pengiriman barang. Sehingga akhirnya banyak teman-teman kirim briket, ya mungkin sudah saling tahu ya. Nah, ada mungkin dengan namanya misdeclare. Nah, itu akhirnya itu juga bahasa Jawanya itu suluman-sulumun selamat ya. Jadi ketika sudah dikirim, suatu saat ada pemeriksaan kena dendanya mahal. Ada $15.000, ada yang $25.000 dan sebagainya ya. Tetapi kalau nggak dikirim, berat juga. Kemudian boleh digenjotkan dengan harus ada factory audit. Maka banyak pabrik, briket melakukan factory audit ya, melakukan factory audit. Karena apa? Karena factory audit itu kalau perusahaan makanan, minuman itu seperti HACCP ya, GMP atau JPPOB ya, BPOM itu seperti itu. Jadi diperiksa pabriknya, bagaimana prosesnya, mulai masuk raw materialnya sampai keluar. Standarisasinya ada. Nah, di situ. Maka banyak pemain briket melakukan factory audit. Ada beberapa shipping accept. Tetapi ternyata tidak semua shipping itu mau ada factory audit walaupun mereka sudah factory audit. Bahkan ada satu kasus bahwa shipping itu minta pabrik ini di factory audit. Ketika sudah factory audit selesai, shipping tersebut nggak mau ngangkut barangnya. Nah, coba dibayangkan apa nggak stres itu ya pabrik seperti gitu. Sehingga di dalam kasus itu beruntut, akhirnya terjadilah pengiriman yang misdeclare itu. Dan itu pun ketemu. Jadi akhirnya didenda walaupun itu belum sampai dikirim. Jadi disinyalir, oh ini paling-paling barangnya briket ini. Karena di mentionnya nggak seperti itu, sehingga jadilah dispute ya, walaupun itu belum sempat terkirim. Nah, kadang-kadang teman-teman briket ataupun trader ini juga bingung karena yang pegang kunci memang shipping company. Nah, beberapa kasus yang terakhir kemarin yang mau nggak mau kita tetap jalankan seperti apa adanya, sehingga ada ketika mengalami isu shorted container, banyak kontainer-kontainer sudah terkirim itu stay di Singapura bisa lama 2-3 minggu. Nah, kami pun merasakan deg-degan juga ya, karena kalau terjadi satu ada random checking ya, karena kontainer banyak yang sudah standby di situ nggak berangkat-berangkat dari Singapura kan, ada beberapa yang kena. Bahkan satu rombongan, bukan satu rombongan ya, Siemens kami yang bersamaan itu ada sekian berapa kurang lebih 20 kontainer itu kena random checking ya. Alhamdulillah barang saya lolos gitu ya, nggak kena, barang saya lolos. Tapi hampir 1 bulan lebih barang kita ada belum keluar, bahkan itu kena detention demurrage. Tapi ini dihandle di tanggung jawab dari forwarder ya. Nah, seperti kondisi seperti itu. Karena apa? Karena sangat sulit sekali. Nah, ada beberapa yang disampaikan oleh shipping itu demi kelancaran juga pengiriman briket ini, karena supply and demand ini sangat ramai sekali ya, seimbang, sehingga shipping melakukan suatu strategi-strategi di dalam pengirimannya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan dokumentasi ya, dokumentasi. Ternyata dokumentasi dan sertifikasi termasuk factory audit ada yang accept, ada yang tidak. Kemudian diatur lagi
pengiriman menggunakan ventilation container. Ada yang menyebut river container, tapi itu disebut ventilation container. Ventilation container itu pihak ketika stuffing itu kita nggak langsung masukkan ke kontainer, tapi kita masukkan di truk yang sudah diatur, yang open type, yang atasnya bisa terbuka gitu ya. Kita masukkan barang di situ pakai karton boxnya kita kasih karung ya, kita kasih karung terus dikirim. Nah, dikirimnya kemana? Dikirimnya ke pabrik yang sudah ada factory audit dan di endorse oleh shipping tersebut. Jadi barang itu kita bawa ke pabrik yang ada factory audit yang sudah di endorse oleh shipping. Nah, ini tentu ada cost ya, costnya tinggi sekali, dan dilakukan bongkar muat lagi, masuklah ke ventilation container yang ada ventilasinya. Karena ada ventilasinya, rawan sekali kalau ada hujan dan sebagainya, maka barang itu dikerubuti lagi pakai terpal. Nah ya, jadi sudah karton box, wrapping, kasih karung lagi, di konten dikerubuti lagi terpal. Nah, di situ baru ditutup, berangkat. Nah, di situ ini adalah bentuk dari strategi dari shipping untuk mengamankan bisnis dengan tidak mentionnya tidak salah ya, tetap menggunakan charcoal di situ. Pelaku bisnis juga agak berat juga karena costnya tinggi ya, staffing, restuffing, tambah lagi dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya kembali lagi marak pengiriman barang dengan misdeclare yang mungkin Anda sudah paham semua ya. Kemudian ada kasus selain pengecekan itu, ada juga kasus yang kapal terbakar. Waktu itu dari MSC terbakar, sehingga MSC waktu itu sempat mengeluarkan statement bahwa tidak ngangkut arang lagi. Ya, bukan arang penyebabnya kalau nggak salah itu, tapi ada barang lain cuma jadi besar karena ada arangnya, ya, sehingga arangnya. Nah, ini juga membuat pengiriman briket langsung terjun bebas. Tahan dulu, terus kemudian udah oke, sama-sama saling membutuhkan di dunia bisnis internasional, buka lagi. Jadi kadang-kadang kita simpan belum ada jadwal. Oke, buka, kami mau kirim. Oh, belum ada, ternyata berubah, Pak, ini ada nggak pengiriman nih? Ini dibuka lagi, nah gitu ya. Jadi seperti begitu. Nah, sehingga yang terakhir yang tadi sudah saya sampaikan, kami mengalami kendala lama sekali. Terus shipping membuat suatu gebrakan lagi. Saya kira ini bagus supaya pengirimannya juga lancar, ya toh. Terus kemudian laporannya juga sah, ya. Nah, akhirnya kita bisa saat ini ya, kondisi saat ini kita bisa kirim briquette coconut charcoal dengan mention briquette charcoal juga, briquette coconut charcoal. Jadi kontainer itu dilapisi semacam aluminum foil, terus kemudian tetap ada vanning test, pemeriksaan ya sebelum shipment, tetap dokumen diminta ya, tetap dokumen sertifikat diminta, sehingga barang itu terkirim dengan tidak misdeclare sekarang ini. Walaupun ada cost yang agak tinggi, tapi ini diaminkan oleh para pihak, baik importir maupun eksportir, ya sama-sama tahu kondisi, daripada nanti barangnya kena random check-in, dendanya mahal sekali, ya kan, gak enak gitu ya bisnisnya lah. Jadi kita semua melakukan adjustment sehingga pengiriman kondisi sekarang insya Allah be better ya daripada sebelumnya. Jadi kita bisa mention gitu. Tetapi kembali lagi bahwa teman-teman shipping ini masih banyak lebih percaya dengan perusahaan briquette yang sudah biasa pakai ya. Jadi kita kalau ngirim masih menggunakan under name. Bagi pelaku bisnis whatever ya, yang penting lancar semua. Customer juga tidak pernah menanyakan kenapa kok beda dengan waktu promosi dan sebagainya. Mereka sudah sepakat. Itu tadi, antara keseimbangan antara supply and demand itu sama-sama saling membutuhkan,
dan pihak ketiga dari CP Company juga membutuhkan, karena ini ramai sekali ya. Nah, jadi ini sekedar gambaran. Insya Allah nanti kalau Anda mengirim briket sudah aman ya, karena sudah mentionnya adalah bisa briket ke Konrad Cakul di dokumen Anda ya, tidak melakukan istiqlal lagi. Dan ini juga akan menggembirakan untuk Anda semua, tetap bersemangat ya, walaupun sekarang kondisi agak sepi semua. Dan saya kira semua bisnis ini memang agak low season ya. Nah, ini kesempatan Anda untuk memperbaiki internal perusahaan Anda, tetap memperbaiki website, memperbaiki penawarannya, quotation-nya, dan lain sebagainya ya. Jadi tetap bersemangat. Demikian sedikit informasi yang saya sampaikan untuk Anda semua. Apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman kami. Kalau ada perbedaan dengan para teman-teman pelaku usaha di dunia briket khususnya, ini Anda anggap sebagai referensi, sebagai pembanding gajah, agar Anda tetap bersemangat di dalam bisnis ekspor. Ya. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.